Abbas dan Rio berkeliling dengan motor, bertanya ke setiap orang yang mereka temui, termasuk anak-anak yang biasa main di sawah. Berjam-jam mereka lewati sampai Abbas harus izin untuk tidak kembali ke sekolah. Tak terasa azan asar pun berkumandang. Warga yang sejak tadi memperhatikan mereka mondar-mandir dengan motornya bertanya, "Kalian kenapa? Ada yang bisa dibantu?" Tanya seorang warga menghentikan motor mereka. Abbas menjelaskan semua tentang Diva yang menghilang. Mendengar itu, para warga bergerak. Mereka yang kebetulan ada di lokasi langsung berkumpul untuk membantu mencari. Warga heboh dengan berita kehilangan seorang anak, mencari dan berpencar ke segala arah penjuru. Semakin lama, jumlah warga yang membantu semakin banyak. Abbas dan Rio tidak tinggal diam. Mereka lanjut mencari dengan arahan seorang warga. Mereka diarahkan untuk mencari ke sungai, sawah, dan beberapa tempat yang biasa dijadikan tempat bermain anak-anak. Tidak terasa waktu berjalan dengan cepat. Petang tiba. Jumlah warga yang membantu mulai berkurang. Saat itu ada salah satu warga yang hendak menuju ke rumah Abbas untuk izin tidak melanjutkan pencarian karena maghrib. Ia berjalan dari arah samping melewati pohon beringin. Di saat itu, justru ia mendengar seorang rintihan anak kecil dari arah pohon. Sontak ia menoleh, berjalan mendekat dengan hati-hati. Ia melihat ke balik sebuah akar yang besar dan tebal. Dan di sana ia menemukan Dipa sedang meringkuk dengan wajah pucat dan tatapan mata kosong. Aku mau main sama kakak," ucap Dipa dengan nada yang lemas dan gemetar. Dipa pun langsung dibawa masuk. Warga dibuat geger karena lokasi ditemukan bocah itu malah di pohon beringin samping rumahnya sendiri. Lokasi penemuan yang dianggap janggal membuat banyak tanda tanya pada warga. Hanya saja mereka semua menahan diri untuk berkomentar. Dipa dibaringkan di atas kasur lantai di ruang tengah. Tubuhnya lemas dan juga demam. Badannya gemetar dan menggigil. Beberapa warga masih berkumpul di rumah Nina untuk melihat apa yang terjadi, sekaligus membantu sebisa mereka. Aku mau main, kata Dipa dengan nada yang lemah. "Kemana? Mau main kemana?" tanya Abbas. "Aku mau main sama kakak yang di pohon." Tangan Dipa menunjuk-nunjuk ke arah di mana pohon itu berada. Melihat itu, Abbas dan yang lain kaget. Lalu ia saling berpandangan dengan Rio, sama-sama mengisyaratkan bahwa ada sesuatu yang ganjil di sini. Diva lanjut mengoceh, meracau tidak jelas, menyebut-nyebut kakak yang tinggal di pohon beringin dengan tatapan mata yang kosong. Di sampingnya, sang ibu terus duduk sambil berusaha menyadarkan anaknya. "Diva sadar, sayang. Hei, Diva," panggil Rio sambil menepuk-nepuk pipi anaknya. Tetapi Diva tetap tidak sadar dan terus mengoceh. "Mending panggil Pak Ustadz saja. Bukan apa-apa. Kayaknya anak bapak ketempelan," saran salah satu seorang warga. Mendengar itu tidak ada pilihan lain. Rio mengiyakan saran tersebut. Kemudian salah satu warga berjalan pergi meninggalkan rumah Nina untuk memanggil ahli agama setempat. Tidak sampai 10 menit, Pak Ustadz datang dengan setelan baju muslim dan sarung yang sederhana. Di kepalanya terpasang kopiah warna hitam yang mengkilap terkena lampu. Ia berusia sekitar 60 tahun ke atas. Rambut dan janggutnya juga sudah memutih. Warga mempersilahkannya untuk masuk. Beberapa berdiri dan memberikan tempat duduk kepada Pak Ustadz. "Pak," sapa Rio langsung berdiri dan menjabat tangan. Duduk, kata Pak Ustadz. Abbas dan Rio kembali duduk. Kali ini bersama sosok ahli agama di tengah-tengah mereka. Abbas menjelaskan kejadian secara detail. Sang Ustadz hanya diam sambil mengangguk-angguk. Setelah Abbas berhenti bercerita, barulah sang Ustadz memulai tindakan. Awalnya ia mencoba mengajak Dipa berbicara, tapi tetap tidak menjawab. Anak itu masih mengoceh soal kakak di pohon beringin. Beberapa warga masih mengawal dan menonton kejadian di dalam rumah. Karena pertanyaannya tidak direspon, Pak Ustadz menggantinya dengan doa. Ia mengeluarkan sebuah tasbih, mulutnya komat kamit,
matanya terpejam. Suasana menjadi hening. Hanya suara ocehan Dipa yang terus terdengar. Pelan-pelan, Pak Ustadz mengeraskan bacaan ayatnya, sehingga Abbas dan yang lain bisa mendengar lantunan ayat suci yang merdu itu. Mendadak ekspresi Diva yang semula kosong berubah. Ia diam, lalu menggerakkan bola matanya ke arah sang Ustadz. Matanya melotot, wajahnya menunjukkan ekspresi marah. Rina sang ibu awalnya mengira anak sudah membaik. "Jangan coba-coba menantang saya kamu," bentak Diva tiba-tiba dengan suara yang keras. Matanya terus melotot ke arah Pak Ustadz. Abbas menyuruh untuk Rio dan istrinya menjauh. Rio membawa Rina yang menangis ke dalam kamar karena takut mengganggu Pak Ustadz. Sambil bersandar pada bahu sang suami, Rina berjalan dengan lemas. Para warga yang menonton termasuk Abbas kaget. Suara anak itu terdengar berbeda. Suara nyaring dan juga melengking, jelas bukan suara anak seumuran Diva. Kedua tangan Diva mencakar-cakar tikar bambu dengan kuku yang pendek. Abbas berusaha menahan tangannya karena takut Diva terluka. Tapi tenaga anak itu kuat sekali. Pak Ustadz tetap tenang sambil sedikit ketawa kecil melihatnya. "Ngapain kamu?" tanya Pak Ustadz. "Saya temen dia," jawab Diva. "Pergi." "Anak ini ada orang tuanya," ujar Pak Ustadz. "Tidak, anak ini sendirian. Saya yang menemani dia. Saya temannya. Bayi-bayi itu juga," bentak Diva melotot. "Bayi?" gumam Abbas. Mendengar kata itu membuatnya tersentak. Ia langsung teringat kepada anaknya Pasha yang baru lahir, dan juga Niko yang masih berumur beberapa bulan. "Anak ini mau saya bawa jadi anak saya. Anak ini jadi anak saya," kata sosok yang merasuki Diva. Setelah itu, Pak Ustadz tidak berbicara apa-apa lagi. Ia kembali membaca doa, menggeser posisi duduknya. Mata Diva yang melotot mengikuti arah gerakan Pak Ustadz. Hingga sampai ia di samping Diva, mulutnya masih komat kamit membaca doa. Lalu disentuhlah dahi Diva sambil terus membaca ayat-ayat yang menjadi senjatanya. Diva bereaksi. Ia berontak dan melawan. Berusaha melepaskan tangan Pak Ustadz. Anak itu kesakitan, mulai menangis dan samar-samar seperti meminta tolong. Melihat itu, Abbas berusaha membantu keponakannya. Tepat ketika Abbas menyuruh Diva untuk membaca istighfar, tiba-tiba Diva tertawa keras. Tangan Pak Ustadz terus memegangi dahinya, berusaha mengeluarkan sosok yang merasuki ia. Anak kecil itu tertawa lalu menangis secara bergantian. Sampai akhirnya terdengar Diva pelan-pelan membaca doa. Pak Ustadz menghentikan bacaannya karena sosok itu telah sepenuhnya keluar dari tubuh Diva. Setelah sadar, aroma wangi melati tercium di seluruh ruangan rumah Abbas dan Nina. Semua warga yang hadir mencium bau itu dan semuanya mengucapkan istighfar. "Itu kuntilanak. Ada banyak di sini," ucap Pak Ustadz. "Itu kuntilanak, Pak Ustadz? Saya pernah melihat sekali," kata Abbas. "Hati-hati, Pak Guru punya bayi. Banyak-banyak mengaji, sholat, dan zikir. Kalau bisa pindah rumah. Pohon beringin di samping adalah sarang kuntilanak," tutur Pak Ustadz menjelaskan. Nina berjalan keluar setelah mendengar Diva sudah sadar. Rio dan Rina lega melihat anaknya kembali. Hanya saja Diva masih lemas. Wajahnya pucat dan badannya masih demam. Para warga sudah mulai bubar. Nina melihat ke depan suaminya Abbas sedang berbincang dengan Pak Ustadz. Ia yang penasaran buru-buru mendekat untuk bergabung bersama mereka. Abbas melirik sedikit saat melihat sang istri datang. "Untuk berjaga-jaga saja, Pak Guru." Dari dalam sakunya Pak Ustadz mengeluarkan sesuatu. "Orang tua zaman dulu sering menggunakan ini untuk menangkal makhluk halus," ucap Pak Ustadz sambil memberikan beberapa buah bangle yang terbungkus plastik. "Pak, saya juga menyimpan sebuah gunting kecil di bawah bantal. Seseorang memberikannya kepada saya.
katanya untuk berjaga-jaga. Apakah itu untuk menangkal makhluk halus juga? Tanya Nina. Pak Ustadz mengangguk. Konon katanya begitu, dicoba saja dulu. Tapi yang paling penting tetap beribadah dan mengaji, supaya rumah kalian dipenuhi aura positif. Pesan Pak Ustadz. Setelah kejadian itu, Rio sekeluarga memutuskan untuk pulang malam itu juga. Mereka khawatir Diva kembali diganggu apabila tetap di rumah Abbas malam ini. Mobil dinyalakan. Rina mengemas barang-barangnya lalu semua naik ke dalam mobil. Mas, maaf ya kita pulang sekarang. Bukan apa-apa, aku takut, kata Rio. Enggak apa-apa. Maaf juga ya, kalian kesini malah kena musibah, ucap Abbas. Keduanya berpelukan. Kemudian Rio masuk ke dalam mobil dan menuju jalan setapak. Rina melambaikan tangan dari dalam mobil. Nina membalas lambaiannya. Lalu mobil mereka lama-kelamaan meninggalkan rumah Abbas. Keesokan harinya Abbas berangkat ke sekolah seperti biasa. Pikirannya masih dihantui dengan apa yang terjadi semalam. Hal aneh yang menimpa keponakannya. Ia mulai merasa ada yang tidak beres dengan rumah itu, sehingga tidak berani meninggalkan sang istri sendirian. Karena itu, Abbas kembali meminta bantuan Ranti untuk menemani istrinya. Beberapa waktu berlalu. Saat maghrib, Abbas melajukan motor dengan cepat di jalan desa yang sepi. Namun bukan ke arah pulang, melainkan menuju ke rumah Pak Jamal. Ada hal penting yang harus ia tanyakan kepada sang kepala desa. Motor Abbas berhenti tepat di halaman rumah Pak Jamal yang luas. Ia turun dan melepas helm. Abbas masuk ke dalam teras yang dipenuhi dengan bunga yang cantik. Assalamualaikum, ucap Abbas. Waalaikumsalam, jawab seseorang dari dalam rumah. Pak Jamal pun keluar, menyuruh tamunya masuk ke dalam rumah. Tetapi Abbas menolak, hanya duduk di teras. Hendak membuatkan minuman, Abbas menolak, mengingat kedatangannya hanya sebentar. Pak Jamal memperhatikan wajah serius Abbas seakan ada hal penting yang harus disampaikan. Jadi, ada perlu apa Pak Guru datang ke sini? Tanya Pak Jamal. Ini Pak, maaf sebelumnya mengganggu. Saya mau tanya perihal rumah yang saya tempati itu. Saya merasa ada yang aneh sama rumah itu Pak. Gimana ya? Ada gangguan gaib kalau saya bilang. Mohon maaf ya Pak, bukan mau nuduh atau gimana. Tapi apa Bapak tahu sesuatu? Kenapa kami diganggu gitu? Karena saya pikir, saya khawatir saya punya bayi Pak, ucap Abbas. Sebenarnya memang ada makhluk halus yang bersemayam di sana. Tadinya saya tidak mau menjelaskan ke kamu, tapi karena sudah terlanjur tahu, ya gak apa-apa. Mereka berasal dari pohon di samping rumahmu. Tapi Pak Guru gak perlu khawatir. Mereka memang begitu sama orang baru. Nanti kalau Pak Guru sudah lama tinggal di sana, mereka gak akan ganggu lagi. Mereka cuma makhluk jahil Pak, tidak membahayakan, ucap Pak Jamal meyakinkan. Setelah mengetahui hal itu, Abbas percaya dan segera pamit untuk pulang. Azan maghrib mulai berkumandang. Abbas sampai di depan rumahnya. Ia memarkirkan motor seperti biasa lalu masuk ke dalam rumah. Ada yang aneh dengan rumahnya. Biasanya ketika pulang, lampu rumah sudah menyala. Tetapi sore ini, rumah tampak gelap gulita. Padahal sudah memasuki waktu maghrib. Abbas segera melepaskan helm dan sepatu. Ia masuk ke dalam rumah dengan buru-buru karena khawatir. Assalamualaikum. Pintu bahkan tidak dikunci. Ia semakin takut sesuatu buruk terjadi. Benar saja, rumahnya gelap. Semua lampu belum dinyalakan. Tidak ada tanda-tanda orang di dalam.
Ia berjalan perlahan, waspada melihat ke sekitar, mencari tombol lampu kemudian menyalakannya. "Nina, Nina, kamu di mana?" panggil Abbas. "Dung indung kepala lindung, hujan diudik di seni mendung, anak siapa pakai kerudung." Terdengar suara nyanyian perempuan dari dalam kamar. Nyanyian begitu halus dan lirih. Abbas menoleh ke kamar dan pintunya tertutup. Ia sedikit takut karena suara itu jelas bukan suara istrinya. Bukan juga suara Ranti. Abbas membuka pelan pintu kamarnya. Tampak sesosok perempuan memakai kebaya putih dengan sanggul yang rapih. Perempuan itu sedang menggendong Pasya sambil berdiri membelakangi Abbas. Di depannya jendela kamar sudah terbuka. Posisinya menghadap langsung ke arah pohon beringin. "Siapa kamu?" tanya Abbas. Perempuan itu tidak menjawab. Mata melirik, kaki tersandung. Perempuan menyanyikan lirik terakhir dari syair dengan nada yang begitu lemah dan lembut. Abbas terus berjalan mendekat. Wajahnya mulai pucat, sampai akhirnya ia tepat di belakang sosok wanita itu. "Kamu siapa? Nina dan Ranti kemana? Ngapain kamu gendong anakku?" tanya Abbas bertubi-tubi. Perempuan asing bersanggul mulai berbalik badan pelan-pelan. Ia menatap ke arah Abbas sambil menggendong Pasya di tangannya. Wajahnya putih pucat. Matanya berwarna hitam legam dengan gigi-gigi yang runcing. Terlihat juga lubang-lubang kecil di wajahnya yang mengeluarkan nanah dan belatung. "Ini aku masih," ucap perempuan itu ketawa, melengking dan nyaring, menunjukkan gigi yang runcing dan hitam. Abbas kaget sampai terjatuh. Ia buru-buru lari keluar rumah dengan ketakutan. Suasana di luar sepi. Tidak tahu ia harus meminta tolong kepada siapa. Sampai di luar, Abbas tidak sengaja melirik ke arah pohon. Terlihat sang istri sedang duduk di ayunan yang di bawah pohon beringin. "Nina!" panggil Abbas. Melihat keadaan sang istri yang sama persis seperti Diva, ia duduk sendirian di ayunan melamun kosong. Abbas berlutut tepat di depan Nina sambil memasang wajah panik. "Nina, sayang, kamu ngapain?" tanya Abbas. Nina hanya diam, tanpa berekspresi apa-apa. "Nina sadar, ini udah maghrib." Abbas menampar kecil pipi istrinya. Usahanya berhasil. Nina sadar, sedikit merasakan sakit akibat tamparan suami. Setelah sadar, Nina melihat sekitar dan mulai linglung. Ada apa ini, Mas?" tanya Nina. "Kamu ngapain di sini?" Nina kebingungan. "Loh, kok aku di sini? Udah maghrib ya?" tanya Nina kebingungan. "Tadi perasaan aku lagi kasih makan Pasya, Mas. Tadi masih siang. Kok tiba-tiba aku di sini ya?" tanya Nina. Abbas panik dan langsung berlari ke dalam rumah. Tiba-tiba teringat anaknya yang sedang digendong oleh makhluk itu. Ia langsung menuju ke pintu kamar. Saat masuk ke kamar, ia melihat Pasya sudah tidur pulas di kasurnya. Jendela masih terbuka. Sosok menyeramkan itu sudah menghilang entah kemana. Ia segera mendekati sang anak dan mengecek keadaannya. Tidak ada bekas apapun yang ditinggalkan makhluk itu. Anaknya dalam keadaan aman. "Rumah ini benar-benar gawat," gumam Abbas. Tak lama Nina masuk dengan keadaan yang masih linglung. Ia tidak bisa mengingat apapun yang terjadi sebelumnya. Abbas menyuruhnya membersihkan diri, sementara dia di kamar menjaga Pasya dengan perasaan yang was-was. Abbas mulai menyadari hal yang mencurigakan di rumah ini. Yang jelas pasti ada hubungannya dengan Pak Jamal dan Ranti. Apalagi dengan ucapan Pak Kades tadi. Tidak berbahaya apanya.
Ini sungguh di luar nalar. Abbas memanggil Didi, seorang warga yang ahli listrik, untuk membenarkan saluran listrik di rumahnya. Karena listrik di rumah Abbas mendadak mati pada maghrib tadi. Didi berjalan pulang melewati pohon beringin yang sepi. Sebuah angin kencang tiba-tiba bertiup, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Didi memeluk dirinya sendiri sambil terus berjalan. Ranting-ranting pohon bergerak, daun-daun berguguran. Didi mempercepat langkahnya. Buk! Didi mendengar sesuatu yang tiba-tiba terjatuh dari atas pohon. Karena gelap, ia tidak bisa melihat dengan jelas. Namun karena penasaran, Didi mendekat untuk melihat benda apa yang jatuh. Samar-samar, Didi melihat sebuah bola yang tergeletak di antara rumput dan semak-semak. Terlihat seperti buah durian. Melihat itu, Didi semakin bersemangat. Kata orang, dia mendapatkan durian runtuh. Didi buru-buru mendekat untuk mengambil durian itu. Kakinya melangkah cepat, melewati semak kecil dan rumput-rumput pendek, menerjang gelap dan dinginnya malam itu. Saat sudah beberapa meter, Didi berhenti. Ia teringat sesuatu yang aneh. Ini pohon beringin. Kok bisa ada durian? Lalu matanya kembali menatap buah yang jatuh. Benda yang awalnya ia sangka buah durian berbalik arah dengan sendiri. Barulah tahu kalau itu bukan buah durian, melainkan kepala kuntilanak tanpa badan. Kepala itu tergeletak di tengah rerumputan kecil. Wajahnya pucat dan matanya melotot. Mulutnya menyeringai lebar ke arah Didi. Mau durian, Mas? Tanya kepala itu sambil tertawa nyaring melengking menusuk telinga. Didi berlari dengan cepat menelusuri jalan setapak desa. Wajahnya pucat dan berkeringat. Kesialan tidak hanya sampai di situ. Lagi dan lagi Didi ditakuti oleh sosok kuntilanak di jalan desa. Hingga badannya lemas dan dia terjatuh pingsan saat itu juga. Sementara sosok yang menyeramkan kuntilanak terus tertawa puas. Suaranya nyaring dan pecah di kesunyian malam. Setelah kepulangan Rio dan keponakannya, kini Abbas dan Nina tidur di kamar bersama dengan Pasha di tengah-tengah mereka. Suasana begitu sunyi bahkan mencekam. Lampu sudah dimatikan termasuk lampu kamar. Hanya sedikit samar-samar cahaya dari lampu kamar mandi yang dibiarkan menyala. Dalam tidurnya, Nina bergerak ke sana ke sini dengan wajah yang tidak nyaman. Brak! Tiba-tiba jendela kamar terbuka dengan sendirinya. Angin kencang masuk ke dalam kamar, membawa serta daun-daun pohon beringin yang jatuh berterbangan. Suaranya terdengar keras membuat Nina terbangun. Badannya tidak bisa bergerak, merasa kaku di sekujur tubuhnya. Dadanya terasa sesak dengan jantung yang berdebar-debar. Ada aura negatif yang entah bagaimana masuk ke dalam rumah. Nina bisa merasakannya. Ia segera menoleh ke arah Pasha, memastikan bayinya dalam keadaan aman. Dari kolong tempat tidurnya, sebuah tangan pucat dengan kuku hitam dan panjang muncul. Sosok kuntilanak bergaun putih merangkak keluar dari bawah kasur. Nina melihat dengan wajah yang ketakutan. Sosok itu berdiri membelakanginya dan memperlihatkan rambutnya yang panjang serta berantakan. Nina mencoba mengusir kuntilanak itu tetapi tidak kunjung pergi. Ia membangunkan Abbas beberapa kali tetapi suaminya tetap tidur pulas. Saat kembali menoleh ke sosok kuntilanak, tiba-tiba kuntilanak sudah berada beberapa meter di depannya. Wajahnya yang pucat dan rusak, matanya menghitam menatap tajam ke arah Nina. Rambut gimbalnya menggantung helai demi helai di depan Nina. Wanita itu ingin berteriak namun tidak bisa. Anakku, ucap sang kuntilanak melihat ke arah Pasha yang sedang tidur. Nina berusaha menggerakkan tubuhnya.
mencoba melawan demi melindungi anaknya. Mulutnya komat-kamit membaca doa. Beberapa saat kemudian, tangannya perlahan bergerak. Kuntilanak itu terus menatap Pasha dengan penuh gairah, sampai lendir menjijikan keluar dari mulutnya. Diam-diam tangan Nina bergerak ke bawah bantal, mengambil sesuatu. Tangan kuntilanak yang kukunya panjang mulai bergerak untuk mengambil Pasha. Tapi baru beberapa meter mendekat, ia menarik tangannya kembali. Seakan ada suatu energi yang membuat sosok itu ragu untuk memegang Pasha. "Mati kamu," gumam Nina. Dengan cepat tangan Nina keluar dari bantal dan menyodorkan sebuah gunting kecil berwarna emas yang ia dapatkan dari kakek Adi. Melihat gunting itu, sang kuntilanak berteriak dengan keras dan nyaring, sampai mulutnya terbuka lebar hingga ke telinga. Nina meringis, tak kuasa ia mendengar suara jeritan makhluk itu. Segera ia menutup telinga dan matanya. Setelah beberapa detik, suara itu kembali menghilang. Nina membuka mata, kuntilanak sudah tidak ada. Seluruh badan Nina kini sudah bisa bergerak. Ia berdiri dan berlari ke arah jendela untuk menutupnya. Nina kembali berbaring ke kasur. Posisinya miring. Ia menatap Pasha yang sedang terlelap. Tangannya lembut mengelus kepala sang anak dengan air mata yang mulai menetes. "Mama gak akan biarkan apapun atau siapapun ganggu kamu, nak," ucap Nina, kemudian mengecup kening anaknya. Abbas terbangun ketika suara sholawat masih terdengar di masjid. Ia melihat ke samping, anaknya Pasha sedang tertidur. Tetapi istrinya tidak ada di tempat. Ia bangun melihat ke sekitar. Barulah ia melihat Nina sedang duduk beralaskan sajadah, memakai mukena putih. Nina mengakhiri doanya dan menoleh ke arah kasur. Sang suami tersenyum ke arahnya. Abbas menurunkan kakinya, namun sebelum beranjak dari kasur, ia duduk di bagian pinggir. "Doa apa hari ini?" tanya Abbas. "Doa keselamatan. Keselamatan dari apapun yang ingin mencelakai kita dan anak kita. Semalam dia datang. Dia mau ambil Pasha dari kita, sayang," ucap Nina meneteskan air mata. Abbas berdiri melangkah ke Nina. Ia duduk di samping istrinya, tangannya dengan lembut merangkul Nina yang sedang menangis. Ditenangkannya sang istri, dan Abbas berjanji akan mencari tempat tinggal lain. Setelah itu keduanya mulai bersiap-siap melakukan aktivitas. Pagi itu tidak seperti biasanya. Ranti datang ke rumah Nina bersama dengan suaminya berjalan kaki di tengah pagi yang segar. Abbas segera berdiri dari posisi duduk kala melihat mereka datang. Ranti hadir dengan kebaya serba putih dan sanggul indah seperti biasa. "Selamat pagi Pak Guru," sapa Pak Jamal. "Pak Kades tumben mampir ke sini," ucap Abbas. "Ngomong-ngomong, Mbak Ranti pulang jam berapa kemarin? Kok gak ada pas aku pulang?" tanya Abbas kembali. "Mbak pulang habis asar, udah bilang kok sama Nina," jawab Ranti. Abbas lalu menoleh ke arah Pak Jamal. "Pak Kades, waktu saya mampir ke rumah Bapak kemarin sore, Bapak suruh saya bilang ke Mbak Ranti supaya cepat pulang. Tapi Mbak Ranti bilang pulang asar. Kok bisa begitu ya Pak? Jadi Mbak Ranti ini pulang jam berapa? Kenapa sore itu gak ada di rumah Pak Kades?" tanya Abbas. Pak Jamal dengan kaget langsung bertatapan dengan Ranti. Tampak ekspresi panik di wajah wanita itu. Tapi dengan tegas ia langsung menoleh dan meluruskan fakta. "Mbak mampir ke warung dulu," jawab Mbak Ranti. Istri saya mampir ke warung. Udahlah Pak Guru, nanti telat loh," ucap Pak Jamal. Abbas percaya dengan ucapan mereka. Ia menaiki motor dan beranjak pergi dari rumah. Di perjalanannya, Abbas memikirkan bahwa gangguan dan teror kuntilanak ada hubungannya dengan kedua suami istri itu.
Nina, Pak Jamal, dan juga Ranti duduk di sofa. Mereka berbincang-bincang kesana kemari membahas tentang perkembangan Pasya. Sehingga akhirnya Nina teringat bahwa sudah saatnya untuk Pasya makan. Ia menitipkan bayinya kepada Ranti, lalu bergegas ke dapur. Tangan Pak Jamal masuk ke dalam baju Pasya. Ia mengambil sebuah peniti dengan bangle. Dimasukkannya bangle ke dalam sakunya. Dengan buru-buru ia berjalan cepat menuju kamar Nina. Dibukanya semua laci, spray, dan juga bantal. Hingga ia menemukan sesuatu di bawah bantal. Gunting emas yang digunakan Nina untuk melawan makhluk halus. Setelah mendapatkan apa yang ia inginkan, Pak Jamal kembali keluar kamar. Tanpa melihat siapapun, energi jahat dan negatif yang berasal dari pohon beringin perlahan masuk ke dalam kamar Nina melalui jendela yang terbuka. Nina berjalan keluar dari dapur membawa semangkuk kecil makanan bayi. Ia duduk di samping Ranti yang masih menggendong Pasya. "Nina, maaf ya, saya harus kembali ke kantor desa, ada kerjaan," kata Pak Jamal izin pamit. Pak Jamal bertatapan dengan Ranti sambil berjalan keluar. Sang istri memberikan senyum tipis kepadanya. Setelah kepergiannya, Pak Jamal langsung mencari tempat sepi. Hingga ia sampai di sebuah pinggiran sawah. Ia langsung mengambil bangle dan gunting yang dicuri dari rumah Nina. Dibantingnya kedua benda itu, diinjak dengan keras hingga rusak. Setelah rusak, benda itu ditendang hingga terpental sejauh mungkin. "Gak ada lagi penghalang, Ranti. Sekarang kamu bisa bebas bergerak," ucap Pak Jamal dengan wajah licik. Beberapa menit setelah kepergian Pak Jamal, Pasya mulai menangis dengan keras tanpa sebab. Tangisannya begitu kencang hingga terdengar ke seluruh rumah. Ranti duduk di sofa sambil tersenyum. Matanya melihat ke sekitar. Puluhan jenis kuntilanak berkumpul di dalam rumah Nina. Mulai dari kuntilanak putih, merah, dan kuning. Wajah yang hancur, pucat, bertanduk, dan berbagai bentuk lainnya. Semuanya menatap ke arah Pasya tanpa disadari oleh Nina. Hanya Pasya dan Ranti yang bisa melihat semua sosok kuntilanak itu. Nina terus menimang-nimang Pasya yang tidak berhenti menangis sejak tadi, menggendong anaknya keluar untuk memberi udara segar. Ia juga membawa anaknya naik di ayunan pohon. Tapi Pasya terus menangis tanpa sebab. Dari depan rumah, Ranti hanya berdiri diam sambil memperhatikannya. Sampai akhirnya Nina menyerah. Ia kembali ke dalam rumah membawa anak yang masih terus menangis. "Bu Guru, awas, jangan dibawa ke pohon. Soalnya ada mbak-mbak di atas pohon," ucap seorang tetangga bernama Asri. Ia merupakan seorang pegawai desa. Sambil terburu-buru, Asri melangkah pergi berangkat bekerja. Nina lantas masuk ke dalam rumah dan ke kamar. Ia membaringkan Pasya yang masih menangis di atas kasur. Nina duduk di sampingnya sambil terus berusaha menenangkannya. Ranti mengambil kursi kayu, ikut duduk di dekat Nina. Ia melamun memperhatikan Pasya. Sesekali senyumannya timbul tanpa sebab yang jelas. Padahal saat itu Pasya sedang menangis. Tidak ada lucu-lucunya sama sekali. Ranti menenangkan Nina bahwa ia harus tetap bersyukur meskipun Pasya rewel. Setidaknya ia diberi kesempatan memiliki anak. Sambil menenangkan Nina, Ranti menceritakan tentang masa lalunya. Dulu sebelum nikah sama Mas Jamal, Mbak sempat nikah dengan pria lain. Hidup Mbak sempurna sama dia. Pria itu sayang banget sama Mbak. Mbak merasa gak ada yang kurang dalam hidup kecuali satu. Anak. Kami gak pernah dikaruniai anak. Sudah kemanapun Mbak konsultasi, dokter, suster, bidan, tetap hasilnya nihil, ucap Ranti menceritakan masa lalunya. Aku ini gak sabaranin orangnya. Aku ini bodoh, pikiranku pendek. Aku gantung diri, Nin. Gantung diri? Tanya Ranti kaget. Mbak ini sebenarnya udah mati, Nin.
ucap Ranti. Nina yang mulai merasa aneh dengan omongan Ranti dan melantur, tidak masuk akal, langsung mengambil Pasya yang masih menangis dan menggendongnya. Tiba-tiba Ranti memegang tangan Nina. Dia sudah berdiri dengan wajah yang serius. Mbak udah mati, Nin. Kalau nggak percaya, nih Mbak kasih tahu ya, ucap Ranti melepaskan sanggul rambutnya. Membiarkan rambut hitamnya yang sepinggang jatuh tergerai dengan indah. Dengan wajah datar, tangan Ranti meraba-raba kepalanya. Lalu jemarinya berhenti tepat di bagian ubun-ubun kepala. Jarinya memegang sesuatu di sana, menarik keluar sebuah paku besar yang selama ini menancap di kepala Ranti. Nina mulai ketakutan. Ranti memegang paku perak yang ukurannya sekitar 15 cm. Setelah dicabut, pelan-pelan warna kulit Ranti berubah menjadi pucat. Urat-urat berwarna ungu mulai tampak. Bagian matanya menghitam dengan pupil yang mengecil. Rambut Ranti yang lurus dan indah berubah menjadi gimbal berantakan berwarna putih. Badannya menjadi lebih tinggi. Giginya berubah runcing dan gaun mahal yang dipakainya berubah lusuh berwarna hitam. Sosok Ranti yang cantik jelita berubah menjadi sosok kuntilanak yang menakutkan dengan rambut putih yang acak-acakan. Ini wujud Mbak yang sebenarnya, ucap Ranti menunjukkan gigi runcingnya. Nina menjerit sekeras-kerasnya. Selama beberapa detik ia merasa tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Sampai akhirnya ia sadar. Nina lantas berlari dari kamar, melempar bantal dan mencari gunting yang menjadi senjatanya. Akan tetapi gunting sudah tidak ada. Ranti berjalan mendekat. Mulutnya menyeringai lebar sampai ke telinga. Matanya melotot ke arah Pasya dengan air liur yang kental dan hitam mengalir dari sela-sela giginya. "Jangan sentuh anakku, pergi!" ucap Nina. Dengan cepat tangan Ranti mencengkram kepala Nina. Wanita malang itu merasakan sakit di sekujur tubuhnya, terasa tersetrum listrik. Nina kejang-kejang selama beberapa saat. Setelah itu perlahan ia lemas sampai akhirnya tidak sadarkan diri. Ranti mengambil dan menggendong Pasya. Ia menatap anak itu dari dekat dan mulai menimang-nimangnya. Setelah Ranti dengan wujud kuntilanak berhasil mengambil Pasya, para kuntilanak yang lain berasal dari pohon datang berkumpul mengelilingi Ranti. Berbagai sosok bermunculan. Macam-macam kuntilanak hadir dan memberi hormat kepada sang ratu.